kecil, baru berdiri sekitar 2017. Mungkin sekarang sudah menginjak tahun ke-6. Siswanya juga baru 125 di desa terpencil di Kembang Sawit, Rejasari, Kebon Sari, dan alhamdulillah ternyata diterima, dan alhamdulillah hadir di sini suguh aruh pupuh ya, semuanya ini luar biasa. Maka tepuk tangan buat Telkom ya. Terima kasih, semoga ini awal kita bisa menjalin silaturahim sehingga ada kebermanfaatan dan juga keberkahan khususnya bagi sekolah kami, karena insya Allah setelah ini nanti kita akan sedikit banyak belajar. Saya ini asli Madiun tapi baru pertama kali kesini dan baru pertama kali singgah di Telkom ini, dan ternyata keluarga Telkom ini sungguh luar biasa. Jadi kami mengucapkan terima kasih, dan tidak lupa kami juga mengucapkan salam hormat, salam takdim dari pengasuh kami, dari ketua yayasan kami, Kiai Haji Ahmad Mizan Dasari, dan juga Kiai Haji Muhammad Afrihan. Kemudian kenapa kami hadir di sini ya, di SMK BP ini kami ada dua jurusan. Yang pertama rekayasa bakat lunak, dan yang kedua adalah perbankan syariah. Nah, untuk masing-masing jurusan ini di setiap tahunnya kami mengadakan yang namanya PKL. Kalau dulu praktek kerja industri. Nah, khusus untuk yang PKL beberapa tahun terakhir ini kami tidak magang di tempat luar, karena memang siswa kami ini semuanya santri Pak Henry. Jadi mereka tinggal di pondok. Jadi mereka ini hari-hari nggak pegang HP dan nggak buka internet kecuali ketika pas praktikum di sekolah. Sehingga kalau misal mereka harus makan di luar, ini tentu akan menyulitkan karena mereka sore harus ngaji, malam juga harus belajar. Sehingga beberapa tahun terakhir ini mereka kita karantina di lab untuk membuat aplikasi-aplikasi, dan kemudian sebelum itu kita ajak mereka visit ke beberapa lembaga seperti Telkom agar supaya mereka juga wawasannya bertambah. Selain juga kita biar punya banyak keluarga, punya wawasan dan lain sebagainya. Dan ini penting karena bagaimanapun masyarakat sekolah, santri, siswa itu nanti begitu lulus mereka kembali ke masyarakat luar, sehingga perlu ada sinergitas antara dunia sekolah dengan dunia industri. Maka kita ingin menjalin dengan dunia industri termasuk Telkom agar supaya kita tahu, syukur-syukur kita bisa banyak mendapatkan ilmu, pengalaman. Syukur-syukur bisa ada jalinan silaturahim untuk nanti mungkin anak bisa belajar lebih lanjut, atau mungkin bisa mungkin ada program-program khusus dari Telkom yang itu kita bisa juga ikut berpartisipasi. Karena sebelum kesini dulu kita juga pernah ke PNM, Politeknik Negeri Madiun, ke PPI, juga alhamdulillah ada beberapa kegiatan yang ternyata juga kita bisa terlibat di situ, sehingga kita bisa banyak ambil ilmu dan juga pengalaman. Kemudian izinkan mungkin nanti ada sedikit sesi tanya jawab. Mungkin anak-anak kami juga ingin explore, pengen tahu banyak hal, karena mereka ada kesempatan untuk keluar juga hanya ketika momen-momen seperti ini. Sehingga kami sangat bersyukur jika bisa nanti dari pihak Telkom memberi ruang untuk kita bisa tanya lebih dalam. Dan saya juga mohon maaf Bapak Henry, kami di sini nggak bawa apa-apa. Di sini hanya bawa badan. Kita bawa sesuatu pun juga nggak mungkin secara nilai mungkin tidak ada apa-apa, cuma mungkin karena ya mungkin nanti semoga tahun depan kita bisa kesini lagi dengan persiapan yang lebih baik dan dengan mungkin program yang lebih matang lagi. Baik, mungkin itu sekitar mukadimah dari saya, Pak Henry. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas sambutannya, atas apresiasinya. Semoga Telkom semakin berkembang, semakin maju, dan semakin bisa memberikan kebermanfaatan dan juga keberkahan kepada masyarakat dan juga kepada bangsa kita.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini apa? Foto. Oke teman-teman. Saya nanti mohon izin ya karena nggak bisa bareng teman-teman. Mungkin nanti foto bersama, terus silakan dilanjut acara. Tapi ini ada waktu sedikit. Kalau mau tanya ke saya jawab. Ada waktu. Silakan kalau mau tanya apa aja boleh. Terus tanya. Bisa tanya, Pak, gimana caranya daftar Telkom? Itu syaratnya apa? Umur berapa? Harus sekolah apa? Boleh. Terus tanya, Pak, kalau di Telkom itu apa aja sih yang harus dipersiapkan? Apakah kalau pinter komputer itu sudah cukup untuk bisa di Telkom? Boleh. Pak, masa depan dari komunikasi itu kira-kira seperti apa sih? Apakah RPN itu keahlian yang sangat dibutuhkan untuk nanti di dunia bisnis dan saya bisa punya karir, prospek karir yang bagus? Boleh, tak jawab. Silakan. Umum saya lumayan lah ini boleh 10-15 menit. Silakan. Kalau ada pertanyaannya, tanya apa aja boleh. Apapun. Apa saja Pak yang mau dipersiapkan? Apakah harus masuk Telkom University untuk kerja Telkom? Jurusan apa yang favorit di sana? Jurusan apa yang paling banyak diterima di Telkom? Ya, Telkom punya yayasan pendidikan Telkom. Jadi ya Telkom punya yayasan pendidikan Telkom. Yayasan pendidikan Telkom itu dimulai dari PAUD. Ada PAUD ya, tapi saya nggak tahu di Madiun ada nggak PAUD. Di kota-kota ada PAUD. Kalau di Bali ada PAUD Telkom gitu ada. Pendidikan anak usia dini ya sampai TK gitu. Kemudian saya nggak ngerti ya. Mulainya SD sebenarnya punya, tapi SMK Telkom ada. SMK Telkom cukup terkenal juga, itu yang di Malang sama yang di Purwokerto. Yang di Purwokerto itu fokus pada jaringan, ya. Jaringan jangan diremehkan ya, pekerjaannya kelihatannya kabel-kabel gitu, tapi kalau nggak ada jaringan nggak terhubung gitu, ya. Nggak bisa terhubung, software itu nggak bisa diakses kalau nggak ada jaringan. Ya. Itu Purwokerto itu jaringan, yang di Malang itu komputer. Itu SMK. Beberapa alumni SMK Telkom juga ada yang sudah bekerja di Telkom. Gitu. Nah itu, tapi itu contohnya saja. Silakan kalau ada pertanyaan, saya jawab. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Zakia Kurnia Fajrin dari SMK. Saya mau nanya, untuk masuk ke perusahaan Telkom ini persyaratannya itu apa aja? Dan lebih ke ketika bekerja di Telkom itu lebih fokusnya di arah mana dan bagaimana sistem kerjanya? Terima kasih. Oke, terima kasih. Kumpulin aja ya. Mungkin ada lagi, silakan. Silakan. Di bawah ada sama ada orang. Ada? Enggak. Mewakili para siswa mau menanyakan. Perkenalkan nama saya Ahmad Asih, guru NPL di SMK BP. Untuk ini kan ada komitmen punya sekolah tinggi teknologi Telkom, STT Telkom di Bandung. Itu untuk persyaratan masuk ke sana mungkin bisa diinformasikan kepada anak-anak kami, apakah sekarang penerimaan mahasiswa barunya secara mandiri atau ikut dengan SPMB atau yang lain gitu. Terima kasih.
lagi. Ben mungkin. Iya, iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robert Rever Manopo. Jadi tadi kan Bapak menyinggung sedikit tentang fiber optik nih Bapak. Nah, bisa dijelaskan sedikit bagaimana dan apa yang dimaksud dengan fiber optik itu? Terima kasih. Ya, tiga dulu ya. Baik, terima kasih ya. Yang terakhir Mas Ruben ya namanya. Ruben. Oke. Baik, Mbak Sakia. Mbak Sakia dulu. Oke. Apa syarat-syarat untuk masuk Telkom dan kira-kira punya prioritas di bidang apa ya yang bisa masuk Telkom? Nanti saya jelaskan dulu. Memang pada awalnya itu Telkom adalah perusahaan telekomunikasi. Dulu namanya kan Jabatan Telekomunikasi, Perumtel, berubah jadi Perumtel, perusahaan telekomunikasi, ya, Telkom dan seterusnya. Tapi belakangan teknologi kan berubah teknologi sehingga Telkom ini akhirnya mendefinisikan perusahaannya adalah digital telco. Digital telco ya perusahaan digital juga telekomunikasi juga. Ya karena kalau perusahaan telekomunikasi saja nanti bisa mati. Ya, kenapa bisa mati? Karena pakai WhatsApp telepon gratis gitu. Nah, Telkom hanya dapat data saja. Nah, makanya kita harus juga mengembangkan dari sisi itu. Oleh sebab itu persyaratan untuk masuk Telkom yang dulu dengan yang sekarang mungkin beda. Kalau dulu zaman saya Telkom itu kebanyakan ini. Jadi satu angkatan saya masuk misalnya 40 orang gitu. Nah itu boleh dikatakan 90% itu adalah teknik elektro, teknik informatika, teknik komputer, yang logik, teknik fisika. Nah gitu boleh dicek kalau yang umur seumuran saya kan, Bapak dulu sekolah di mana? Pasti itu jawabannya ini. Teknik elektro, teknik industri, teknik komputer, teknik informatika, fisika teknik, seputar itu. Ya ada juga dari fakultas hukum, ada juga dari psikologi, tapi itu tidak banyak karena kebutuhan psikolog kan tidak banyak di Telkom. Kebutuhan sarjana hukum untuk tugas hukum perusahaan ya itu juga tidak banyak. Jadi itu yang diminati. Jadi kalau melihat dari situ adik-adik itu sudah ada di jalurnya Pak. RPL itu kan rekayasa perangkat lunak, software engineering itu maksudnya ya sebetulnya kalau mau lulus ya. Tapi kan adik-adik misalnya Pak, nanti saya lulus mau jadi dokter hewan kan juga boleh kan? Boleh. Kamu teman-teman adik-adik daftar kedokteran hewan kan boleh juga gitu. Tapi kalau mau lulus rekayasa perangkat lunak ya ke dunia yang tadi sistem informasi, teknik informatika, teknik komputer, apalagi tadi kayak gitu-gitu ya. Seperti itu sudah pas itu di dunianya Telkom digital, di dunia digital. Tapi belakangan ini Telkom juga berubah karena orang digital itu tidak harus orang yang ahli digital loh sekarang. Orang digital itu juga butuh orang-orang yang kreatif, ya kan? Orang-orang yang kreatif. Lihat itu orang youtuber itu ya. Dia bukan dari orang, bukan rekayasa perangkat lunak, dia memanfaatkan IT. Punya alatnya ini, bangun di rumahnya begini. Akhirnya jadi youtuber dan terkenal memanfaatkan IT. Jadi dia tidak belajar IT, tapi dia memanfaatkan teknologi IT untuk keberhasilan. Nah itu di Telkom mulai itu orang-orang kreatif. Jadi orang kreatif dari perusahaan mana asal orangnya kreatif. Dari kampus apapun, yang penting orangnya kreatif gitu. Orangnya kreatif, perlu ide. Nah itu kan penting banget. Kayak semua software yang dibuat sekarang kan hasil dari suatu ide yang akhirnya disebut inovasi. Bedanya ide, kreativitas, dan inovasi. Kalau inovasi itu sudah ada khusus duitnya,
ya, inovasi. Tadinya dia ada WhatsApp, terus apa yang bilang, oh ini kan bisa untuk ini chatting, bisa begini. Akhirnya di WhatsApp. Nah itu kan akhirnya dari inovasi jadi uang besar banget. Nah, itu kan mulai dari ide, dari orang yang kreatif. Ini begini kan bisa begini. Awal-awal terbentuknya WhatsApp apa? Ada yang tahu nggak itu awalnya? Maksudnya dulunya apa sih? Dulunya kan nggak ada WhatsApp itu, adanya dulu SMS. SMS itu maksud dari komunikasi oleh SMS itu. Apa itu? Dulu kan ada tuh chatting itu MRIC atau apa dulu teman itu awal-awalnya chatting. Terus berkembang, terus sekarang dari WhatsApp, Telegram dan lain-lain. Kan butuh orang kreatif. Jadi sekarang ada, kalau saya lihat rekrutmen Telkom belakangan banyak juga yang dari manajemen, dari ekonomi, bahkan ya anggota saya itu di Bali itu ada yang dari sastra itu ada, aneh kan? Seumur-umur kan begitu, sastra bisa masuk Telkom ya, anggota saya sendiri loh, karena orangnya mungkin waktu tes dianggap dia kreatif, orang kreatif, orang yang kreatif itu kan punya ide, yang penting punya ide, ini bisa gini, nanti masalah ide, cara buatnya gimana kan bisa berkolaborasi. Nah, itu ya teman-teman. Jadi di samping teman-teman belajar tentang RPR dan informatika, terus bidangnya kreativitas itu sangat cukup. Menciptakan hal-hal yang belum ada sekarang. WhatsApp dulu belum ada, Facebook dulu belum ada, Google dulu belum ada, Microsoft dulu belum ada. Ya. Terus orang-orang itu menciptakan terus ada. Nah, ayo kita menciptakan hal yang sekarang belum ada. Ya kan? Ya, jangan menciptakan apa ya? Semua sudah ada ya gitu kan? Enggak, pasti ada yang belum ada itu gitu. Itu orang-orang kreatif. Ya, saya kira itu. Jadi, tapi memang banyak pastinya karena ini perusahaan digital telekomunikasi ya, pastinya banyak di dunia sekitar itu ya, yang saya sebut tadi. Dari informatika, teknologi informasi, sistem informasi, teknik komputer, teknik elektro, teknik industri, nah itu akan banyak. Kalau sudah tadi, saya kira itu untuk Pak Sekian, Pak Mama, STT Telkom. STT Telkom sekarang sudah berganti nama menjadi Telkom University. Sudah berganti nama. Dulu STT Telkom, Sekolah Tinggi Teknologi Telkom, berada di Bandung. Ya. Itu Yayasan Pendidikan Telkom bikin macam-macam sekolah tadi, termasuk STM. Termasuk sekarang sudah bikin lagi sekolah di Surabaya. Namanya cabangnya dari Surabaya, tapi dikasih nama Sekolah Tinggi Teknik. Sekolah Tinggi Telkom Surabaya. Ya, silakan dilihat di internet, saya nggak lupa namanya. Itu ada. Itu semacam Telkom University tapi di Surabaya. Itu Telkom juga sudah. Mungkin ini mau lulusan pertama, ya mau ada lulusan pertama sudah sekitar 3-4 tahun berjalan. Nah, itu Telkom University. Telkom University ini private university, jadi tidak ikut SBMPTN maupun SNMPTN, private, terus universitas swasta. Ya. Tetapi ini universitas swasta, tapi universitas swasta nomor 1 di Indonesia. Saya nggak jualan kecap ya. Saya bukan alumni dari STT Telkom teman-teman, jadi saya nggak jualan kecap. Karena waktu saya waktu lulus SMA belum ada STT Telkom, jadi saya nggak masuk STT, belum ada ya, STT Telkom belum ada. Tapi walaupun saya bukan dari STT Telkom, kan saya menyampaikan bahwa memang 3 tahun terakhir Telkom University itu menempati peringkat universitas swasta nomor 1 terbaik di Indonesia. Nah, bisa dilihat ini. Jurusannya macam-macam, karena sekarang sudah jadi Telkom University, maka ada teknik elektro, teknik komputer, teknik informatika, teknik industri, macam-macam ya, termasuk ada seni rupa ada. Karena universitas, kalau hanya teknik saja, dia masih namanya institut dan sekolah tinggi. Tapi universitas berarti ada pelajaran di luar bidang yang satu bidang. Ada juga manajemen bisnis telekomunikasi. Itu berarti apa? Ilmu sosial kan? Manajemen itu masuk dalam fakultas ekonomi dan manajemen seperti itu. Ada S2-nya juga, S2 manajemen bisnis telekomunikasi juga ada.
Jadi untuk Pak Amaman itu jadi tidak ikut dalam SBMPTN, tapi Telkom University peringkat 1 universitas swasta terbaik di Indonesia dan peringkat 10 selama 2 tahun terakhir ya. Yang tahun ini saya belum baca, kayaknya belum dinilai juga untuk 2023 ya. Jadi 2022 dan 2021, 2020 Telkom University itu masuk urutan nomor 10 universitas terbaik di Indonesia. Swasta loh, swasta bisa masuk. Kalau UI, UGM, ITB, nah itu pasti 1, 2, 3 itu, ya toh? Pasti 1, 2, 3 pasti. Tahun ini ITB nomor 1, tahun besok UGM yang nomor 1, tahun besoknya UI yang nomor 1. Wah, 3 itu dibolak-balik itu. UI, UGM, ITB itu 3 besar terus. Di bawahnya biasanya semacam IPB, UNER, ITS, Universitas Brawijaya, Universitas Boronegoro, paham ya? Cari sendiri di internet itu setiap tahun ada konten kayak gitu. Terus setelah itu Telkom University itu nomor 10. Jadi satu-satunya universitas swasta yang bisa masuk ke 10 besar perguruan tinggi di Indonesia. Ya, kalau di swasta nomor 1, tapi kalau di Indonesia nomor 10. Gitu ya teman-teman. Itu bukan jualan kecap, tapi itu kenyataan yang ada sudah dinilai. Kalau saya sekolahnya bukan di Telkom University, tapi saya sekolahnya yang di Gagal kali itu. Terus apalagi dari seperti itu, jurusan macam-macam ya, apapun ada di sana. Cara masuknya pendaftaran mandiri, karena sekarang gedungnya besar ya, kapasitasnya besar, maka kayaknya tidak terlalu sulit untuk masuk ke universitas sekarang. Kalau dulu sulit, karena kapasitasnya sedikit. Setiap kalau adik-adik nanti di semester berapa ya? Ini kan kelas 10 ya. Nah, nanti kelas 11 di pertengahan tahun itu udah bisa daftar Telkom University pakai rapor. Sudah bisa. Anak saya dulu pakai rapor daftarnya, keterima. Ya, keterima. Cuma terpengaruh-pengaruhnya dia sudah keterima, sudah bayar apa tuh? Uang asrama semua sudah bayar. Belakangan mau masuk, kayaknya ini yang itu deh. Jadi nggak jadi di situ karena pengaruh teman-temannya. Kenapa kamu itu? Kamu tuh masuk yang itu gitu. Ternyata sana kan kenalan sama teman-teman baru banyak. Itu pilihannya. Tapi itu sama-sama bagus ya. Oke, kira-kira seperti itu pendaftarannya bisa di sebelum lulusan itu. Jadi semester 1 bulan apa ya kira-kira semester 1 bulan Juni ya. Kalau teman-teman di semester 5 akhir itu kan terakhirnya semester 6 kan. Semester 5 akhir itu sudah bisa daftar pakai rapor. Nilai rapor masukkan di web, nanti akan di. Nah itu sekilas ya tentang Telkom University. Kemudian untuk Ruben fiber optik, ya fiber optik nanti ada contohnya ya nanti. Oke, nanti dikasih contoh biar tahu fiber optik seperti apa. Intinya begini teman-teman. Dulu teknologi saluran itu awal-awalnya telepon itu kan listrik. Ya, telepon itu listrik. Arusnya berapa? Tegangannya berapa? 48 volt. Kalau tuh telepon zaman dulu kan free itu 90 volt. Tegangan arus berapa untuk beresnya. Ya. Tapi itu kan berarti listrik kan. Walaupun arus 48 volt, tapi itu electricity. Sekarang udah nggak ada. Sekarang diganti semua yang ada kabel-kabel di jalan itu untuk Telkom ya, itu ada fiber optik. Fiber optik itu isinya apa? Cahaya. Ada yang pernah ikut pramuka nggak? SMP. Nah, kalau kamu pakai kode Morse, pakai center dulu, titik panjang, pendek, pakai center. Nah, sebetulnya fiber optik itu Morse 1010 gede-gede gitu rambutnya. Tapi dia dipandu oleh kaca yang dijadikan kabel dengan kecepatan yang sangat tinggi kedipnya ya. Kedipnya itu tinggi banget.
Contoh nih, listrik ini kedipannya 50 kedip per detik. Kita 50 kedip per detik saja, kita nggak bisa lihat dia matinya kapan. Menurut kita itu hidup terus, padahal dia hidup mati 50 kali dalam 1 detik. Dalam 1 detik dia 50 kali hidup mati. Tapi mata kita nggak tangkap. Nah, kalau fiber optik, kalau kecepatannya bisa 10 Mbps saja, ya, 10 Mbps saja. Kalau lulus ya bisa lulus 10 Mbps saja. Itu artinya 10 juta kedip per detik. Gimana manusia mau tahu video itu? Jadi itu seperti itu. Tapi intinya fiber optik adalah dia menyalurkan informasinya bukan berbentuk listrik, tapi informasinya berbentuk cahaya. Cahaya bisa jadi kode karena dia hidup mati. Nah, kita terima hidup mati. Tapi ini mesinnya. Kalau manusia nggak mampu, kalau manusia mampunya ya seperti pramuka itu pelan kan, ada senter di sana hidup mati OA, hidup mati OB, ya gitu kan. Kapal kalau telekomunikasinya putus, ya kapal kalau telekomunikasinya putus, nggak ada alatnya, dia pakai lampu, kode. Nah itu harus. Tapi manusia kan nggak bisa menghidupkan ini 10 juta kali per detik, kan nggak bisa. Manusia nggak bisa menghidupkan lampu 10 juta kali per detik. Bahkan di telekomunikasi ini tidak hanya 10 juta per detik, bisa 1 tera itu kan 1000 juta, 1 miliar kedip per detik. Nah itu kan sudah nggak bisa. Yang bisa apa? Mesin. Kalau mesin bisa, mesin itu bagi mata manusia dia tidak hidup mati, bagi mata manusia dia hidup terus. Tapi bagi mesin dia nampak. Nah kode itu yang ini. Jadi kalau teman-teman sekarang buka ini YouTube, kalau buka YouTube lewat handphone itu, kan dia streaming kan. Sebetulnya YouTube itu adalah kode. Ya 0101 hidup mati. Untuk mewakili gambar atau apapun yang bergerak itu semua ada coding di bawah. Listrik ya, kan itu ada baterainya. Listrik hidup mati diolah oleh semikonductor yang ada di handphone, terus dipancarkan lewat radio, dirubah jadi gelombang radio. Ada caranya ya, dirubah jadi gelombang radio. Terus sampai di BTS-nya Telkomsel ya, BTS-nya Telkomsel, dia masih diterima sebagai radio. Informasi itu dari BTS jadi optik, dirubah pakai alat dari bawah di BTS itu jadi optik. Hidup mati dalam bentuk listrik tadi dirubah jadi hidup mati dalam bentuk cahaya, disalurkan terus kabel optik sampai ke kabel laut itu, kabel optik juga sampai teman-teman aksesnya ke mana? Kalau misalnya aksesmu ke server yang ada di Indonesia ya masuk ke Indonesia. Kan beberapa aplikasi ada servernya di Indonesia, tapi ada yang servernya di khusus apa ya? Misalnya mengakses webnya pemerintah, webnya miliknya government Kanada misalnya, kan berarti servernya ada di Kanada. Jadi informasi teman-teman itu harus disalurkan sampai ke arah sana. Nah itu dalam bentuk hidup mati. Itu bayangannya seperti itu saja supaya lebih mudah diterima. Ya. Walaupun dalam tekniknya mungkin rumit dan pelik ya dalam tekniknya. Tapi itu semua sudah dikerjakan oleh alat-alat yang dibuat oleh manusia. Itu semua sudah dikerjakan oleh semikonductor, sudah dikerjakan oleh IC yang ada di dalam komputer, server, yang sudah dikerjakan oleh alat-alat itu. Gitu. Dan fiber optik bentuknya seperti kabel lembut sekali. Mungkin nanti dilihat aja ya. Ada kan gambarnya? Seperti rambut lah, seperti rambut itu satu fiber optik. Jadi dibentuk namanya core, fiber optik itu core. Satu rambut itu disebut satu core. Nanti
ada kabel yang 288 volt, kabelnya segini. Berarti dia ada serabut 288, ada yang mungkin hanya 12 volt, berarti kabelnya kecil. Coba nanti kalau ada contohnya bisa lihat. Tapi itulah yang membuat sekarang ini telekomunikasi, informasi bisa terhubung di dunia. Ya. Di samping radio juga ada. Radio itu tidak langsung saya buktikan, radio ada, satelit juga ada. Tetapi yang paling tinggi kecepatannya, radio dibandingkan kayak satelit. Satelit itu juga radio, satelit itu juga radio yang sama. Cuma kalau radio di bumi itu disebutnya radio terrestrial, radio di permukaan bumi. Kalau satelit itu radio tapi harus dipantulkan ke atas dulu, sehingga lebih lama. Nah, terus fiber optik dibandingkan tiga itu yang paling tinggi kecepatannya itu adalah fiber optik. Oke, saya kira dari saya itu teman-teman. Saya kira itu ya dari saya, teman-teman. Mohon izin saya agak melanjutkan kegiatan, tapi jangan malu-malu nanti kalau ada teman-teman mau bertanya, silakan ditanyakan ke kawan-kawan. Terima kasih. Kita foto bersama dulu dan silakan ditutup. Terima kasih.